Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun di rumah. Anak-anak, hari ini kalian belajar bersama Bu Anggit. Kita akan mempelajari tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 5. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan spora. Yang kedua, menuliskan pokok-pokok informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan spora. Yang ketiga, mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekolah. Yang keempat, menunjukkan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang kelima, menunjukkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekolah. Yang keenam, menunjukkan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah. Yang ketujuh, menunjukkan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa. Dan yang kedelapan, memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah siap? Tetapi, Ibu mengingatkan, jangan lupa ya, sebelum pembelajaran dimulai, kalian terlebih dahulu mengisi absen. Nah, untuk menambah semangat pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengajak kalian menyanyikan lagu Tumbuhan Berspora. Kalian bisa menyanyikannya dengan mengganti nada Kalau Kau Suka Hati. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian siap? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo kawan kita rajin belajar tumbuhan berkembang biak. Spora biji yang halus diterbangkan oleh angin, jauh di mana saja akan tumbuh. Ayo kawan kita cinta lingkungan, ciptakan lingkungan bersih dan nyaman, agar kita selalu hidup sehat dan nyaman, hati tentram selalu disayang Tuhan. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, karena kalian sudah semangat memulai pembelajaran hari ini, kita langsung saja ya. Yang pertama, kita akan mempelajari teks percakapan perkembangbiakan spora. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Wah, ternyata Lani sangat tahu ya anak-anak bagaimana tumbuhan dapat berkembang biak dengan spora. Selanjutnya, Ibu akan menerangkan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Simak baik-baik ya anak-anak. Perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Spora merupakan salah satu perkembangbiakan secara vegetatif alami. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora akan menghasilkan bintik-bintik hitam. Bintik-bintik hitam tersebut sebenarnya adalah biji, tetapi bentuknya sangat halus. Spora akan tertiup angin, spora akan jatuh dimanapun tempatnya.
Jika spora tertiup dan jatuh di tanah yang subur, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu yang pertama adalah tumbuhan paku. Spora pada tumbuhan paku terdapat pada bagian bawah daun. Contoh kedua yaitu lumut. Spora pada tumbuhan lumut terdapat pada bagian sporofit, seperti pada gambar. Contoh yang ketiga yaitu jamur. Spora pada tumbuhan jamur terdapat pada bagian atas. Setelah kalian membaca teks percakapan perkembangbiakan spora dan memahami cara tumbuhan berkembang biak dengan spora, kalian bisa mengerjakan latihan soal di buku tematik halaman 175. Silahkan kalian mencari kata baru yang kalian temui di percakapan teks perkembangbiakan spora, dan kalian mencari tahu arti dari kata tersebut. Jangan lupa ya, buatlah kalimat berdasarkan kata yang kalian ketahui. Dan tuliskan kembali cara perkembangbiakan dengan spora menggunakan bahasamu sendiri. Tuliskan dalam bentuk paragraf. Gunakan huruf kapital dan tanda baca dengan benar. Sekarang kita simak yuk teks bacaan Lani penyayang tumbuhan. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Lani penyayang tumbuhan. Lani tidak saja tahu banyak tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Wah, ternyata Lani tidak hanya tahu ya anak-anak tentang perkembangbiakan tumbuhan, tetapi Lani juga merawat tumbuhan di rumah. Kalian juga bisa meniru perilaku Lani. Kalian bisa menanam tumbuhan, memberikannya pupuk, dan menyiram dengan air setiap hari. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, gambar tersebut menunjukkan apa anak-anak? Ya, gambar tersebut memperlihatkan siswa yang sedang melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekolah. Kerja bakti di lingkungan sekolah merupakan kegiatan kerjasama. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Manfaat dari kerjasama yaitu yang pertama, pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang kedua, pekerjaan lebih cepat. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa persatuan antar teman. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah menerapkan kerjasama di lingkungan sehari-hari? Jangan lupa ya, saat belajar di rumah, kalian juga harus membantu kedua orang tua. Kalian bisa membersihkan rumah bersama kakak atau adik. Materi selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang pembagian dua bilangan cacah tanpa sisa. Yuk anak-anak, kita simak video penjelasan berikut ini. Sekarang Ibu akan mencontohkan cara mengerjakan pembagian dua bilangan cacah tanpa sisa. Contoh soalnya yang pertama, 363 dibagi dengan 3 sama dengan kita menggunakan cara bersusun ya anak-anak. Kita buat terlebih dahulu. Yang pertama, kita bagikan angka ratusan terlebih dahulu. 3
sama dengan 1. Ingat ya anak-anak, setiap naik itu dibagi, setiap turun dikali. Jadi 1 dikali 3 sama dengan 3. Setelah itu dikurangin. 3 kurangi 3 sama dengan 0. 0 dibagi 3 tidak bisa. Jadi angka puluhan diturunkan. 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Lalu dikurangin lagi. 6 kurangi 6 sama dengan 0. Karena 0 tidak bisa dibagikan dengan 3, lalu kita turunkan satuan. 3 dibagikan 3 sama dengan 1. 1 kali 3 sama dengan 3. Kita kurangin lagi, 0 sudah habis. Jadi 363 dibagikan 3 sama dengan 121. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham bagaimana cara menghitung pembagian dua bilangan cacah tanpa sisa? Untuk menguji kemampuan kalian, silahkan kalian mengerjakan soal di buku tematik halaman 178. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas. Dan yang terakhir, untuk menguji kemampuan kalian tentang materi pembelajaran hari ini, silahkan kalian kerjakan soal evaluasi yang telah Ibu kirim. Anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan bukan? Hari ini kita telah mempelajari apa saja ya anak-anak? Yang pertama, kita mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Yang kedua, kita belajar tentang kerjasama. Dan yang ketiga, kita belajar tentang pembagian dua bilangan cacah tanpa sisa. Sebelum pembelajaran hari ini Ibu akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya, tetap mematuhi protokol kesehatan selama belajar di rumah dengan cara mencuci tangan dan menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Jangan lupa juga kerjakan tugasnya di buku tugas. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.